Pernah gak sih kamu ngerasa rindu sama masa-masa dimana main game itu tuh gak ribet, gak butuh internet, gak ada notifikasi buat update segala macem, gak butuh harus beli DLC, dan cuman butuh baterai sama sedikit imajinasi kalian. Nah, sebelum Nintendo Switch dan semua konsol modern sekarang, ada satu benda kecil yang mengubah segalanya. Namanya Game Boy. Waktu Game Boy rilis tahun 1989, orang-orang awalnya nggak terlalu yakin. Soalnya, sebelumnya itu, Nintendo baru aja sukses besar lewat NES, atau Nintendo Entertainment System, sebuah konsol rumahan yang bikin Mario terkenal ke seluruh dunia. Tapi Nintendo punya ide gila, gimana kalau game bisa dibawa kemana aja, mau di kamar, mau lagi di jalan, mau lagi di luar, atau bahkan lagi di toilet sekalipun. Lahirlah Game Boy. Desainnya jujur aja sih ya kotak kayak gitu aja kan, gak ada spesial-spesialnya. Layarnya kecil, hitam putih, dan tanpa backlight. Jadi kalau misalnya main di tempat gelap itu ya udah gelap aja gitu, gak bisa ngeliat apa-apa sama sekali. Yang ada malah kita bisa ngeliat bayangan kita sendiri di layar. Tapi anehnya orang-orang suka. Game Boy itu ringan, simple, dan tahan banting. Untuk yang tahan banting, serius nih, ada cerita Game Boy yang selamat dari perang teluk dan masih bisa nyala sampai sekarang. Nintendo gak cuma bikin alat yang kuat, tapi juga ngebawa sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu game portable dengan cartridge yang bisa diganti-ganti. Artinya kamu bisa main Tetris sekarang, terus mau ganti ke Mario, terus mau ganti main Zelda, bisa. Semuanya di satu alat kecil yang muat di kantong. Karena pada masa itu, apabila kita ingin main game handheld portable, kita hanya bisa main dengan satu game, satu handheld, atau satu game, satu konsol. Contohnya seperti Game & Watch. Dan disinilah rahasianya. Game Boy bukan cuma soal teknologi, tapi soal pengalaman. Dulu itu main game di jalan atau di mobil tuh hal yang keren banget. Jadi kamu bisa ngisi waktu pas lagi nunggu, atau pas lagi main bareng temen lewat kabel link. Fitur sederhana yang bikin Game Boy jadi bagian dari pertemanan. Waktu itu, Nintendo juga punya strategi jenius. Setiap Game Boy dijual sepaket sama Tetris. Game puzzle yang sederhana, tapi bikin ketagihan parah. Bahkan orang dewasa yang gak pernah main game sebelumnya pun jadi ikutan main Game Boy gara-gara Tetris. Dari situlah, Game Boy menembus semua kalangan. Gak cuma anak-anak, tapi juga orang tua, pebisnis, dan bahkan juga tentara. Dan jangan salah, Game Boy itu sukses banget. Dalam beberapa tahun aja, penjualnya langsung meledak jutaan unit di seluruh dunia. Tapi yang paling keren dari Game Boy bukan cuma angkanya, tapi bagaimana dia ngebentuk budaya. Game Boy itu kayak simbol kebebasan. Kamu bisa main di mana aja, kapan aja, kayak versi main game tanpa batas di zamannya. Nintendo juga nggak berhenti di situ. Mereka terus mengeluarkan game-game legendaris kayak Super Mario Land, The Legend Link's Awakening, dan tentunya Pokemon. Waktu Pokemon rilis tahun 1996, semua itu berubah. Game Boy bukan lagi sekedar mesin game. Dia jadi portal ke dunia baru. Bayangin anak-anak di seluruh dunia tiba-tiba punya misi hidup yang sama, yaitu menangkap semua Pokemon. Mereka saling tukar-tukaran monster, berantem buat jadi juara, dan mulai muncul budaya baru yang bertahan sampai sekarang. Game Boy sukses karena dia gak cuma ngejual game, tapi ngejual pengalaman sosial, dan buat anak 90-an itu sangat priceless sekali. Tapi dibalik suksesannya, ada satu hal yang bikin Game Boy unik dibandingkan kompetitornya. Dia gak pernah tergoda buat jadi yang paling canggih. Waktu konsol lain pamer warna, Nintendo tetap fokus ke hal penting, yaitu baterai awet, desain yang nyaman, dan game yang seru. Dan ternyata, strategi itu jitu banget. Kompetitornya banyak yang jatuh satu persatu, sementara Game Boy terus bertahan. Dia bukan yang paling keren, tapi yang paling dicintai. Dan itu pelajaran penting, yang kadang yang sederhana itu justru yang paling tahan lama. Game Boy bukan cuma alat buat main, tapi saksi hidup dari zaman dimana main game itu masih tentang rasa senang. Dan dari situ,
Nintendo nggak cuma bikin produk, tapi menciptakan kenangan. Tapi cerita Game Boy nggak berhenti di situ. Setelah sukses besar, Nintendo punya tantangan baru. Kompetitor mulai muncul, teknologi semakin cepat, dan akhirnya mereka memutuskan untuk buat berevolusi. Nah, masuklah ke era 90-an pertengahan. Zaman dimana segalanya mulai berubah. Musik makin modern, film makin berwarna, dan tentu saja game juga ikut berevolusi. Game Boy yang awalnya cuma layar hijau monokrom mulai dianggap ketinggalan. Orang pengen sesuatu yang lebih terang, lebih kecil, lebih stylish. Dan Nintendo jawab itu dengan Game Boy Pocket. Game Boy Pocket rilis tahun 1996, lebih kecil, lebih ringan, dan layarnya lebih jelas. Desainnya yang kelihatan clean, dan disinilah Nintendo mulai ngasih sinyal. Game Boy belum selesai. Itu baru pemanasan. Soalnya, tahun 1998, Nintendo ngeluarin Game Boy Color. Dan dunia langsung heboh lagi. Bayangin, setelah hampir 1 dekade, kamu tuh main game tuh hitam putih aja. Tiba-tiba semuanya tuh penuh warna dan berwarna gitu. Pokemon yang dulunya cuma bayangan pixel, sekarang punya warna dan punya kepribadian. Anak-anak tahun 90-an langsung ngerasa kayak, wah ini mah next level banget. Dan lucunya, meskipun sudah berwarna, Nintendo tetap mempertahankan vibe-nya yang sama. Baterai awet, game seru, dan tetap bisa dimasukin ke cartridge yang lama. Jadi kalau kamu punya koleksi Game Boy lawas, semuanya masih bisa dimainkan. Jenius banget kan ya? Tapi lagi-lagi dunia gaming terus berubah. Sony ngeluarin PlayStation Portable, ada Sega yang nyobain handheld, dan bahkan muncul rumor tentang game 3D portable. Nintendo tahu mereka nggak bisa terus-menerus mengandalkan nostalgia. Jadi mereka mutusin buat ngambil langkah besar berikutnya, yaitu Game Boy Advance. Game Boy Advance dirilis tahun 2001. Dan ini benar-benar jadi loncatan besar. Layarnya lebih lebar, prosesornya lebih cepat, dan desainnya yang lebih ergonomis buat tangan zaman modern. Sekilas bentuknya kayak horizontal dari Game Boy klasik, tapi sensasinya beda banget. Gamenya udah mulai 32 bit, dan grafiknya buat ukuran handheld itu keren banget. Disinilah generasi baru mulai tumbuh. Anak-anak awal 2000-an kenal Pokemon lewat GBA, mainin Mario Kart, Zelda, sampai Harvest Moon. Dan buat banyak orang, GBA ini kayak jembatan antara masa kecil dan masa remaja. Kayak nostalgia dalam genggaman tangan. Tapi semua hal besar pada akhirnya punya garis akhir. Waktu 2004 pun datang. Nintendo ngenalin sesuatu yang baru, yaitu Nintendo DS. Awalnya orang mikir, ini cuma Game Boy versi 2 layar ya? Tapi ternyata tidak. NDS itu bukan penerus langsung, tapi revolusi baru. Ada layar sentuh, ada mikrofon, dan desain yang bikin pengalaman main jadi beda banget. Dan walaupun DS akhirnya yang mengambil alih panggung, Game Boy tetap punya tempat istimewa di hati banyak orang. Setelah 15 tahun, Game Boy resmi pensiun. Tapi warisannya masih hidup sampai sekarang. Dari bentuk desain handheld modern sampai filosofi main game di mana aja dan kapan aja, semua dimulai dari Game Boy. Dan menariknya, banyak gamer yang sekarang udah dewasa masih simpen Game Boy mereka, entah buat kenangan atau sekedar untuk nostalgia. Karena Game Boy itu bukan cuma mesin game, tapi time machine kecil yang bisa bawa kita balik ke masa dimana hidup lebih sederhana. Dan kebahagiaan cuman butuh 2 baterai A2 sama layar hijau kecil. Sekarang coba deh pikirin, berapa banyak momen yang kita punya gara-gara Game Boy? Main bareng teman, ngantuk di mobil tapi maksain masih lanjut main, atau sekedar dengerin bunyi ting pada saat game nyala. Dan itu semua bukan cuma nostalgia. Itu bagian dari hidup yang ngebentuk cara kita mencintai game sampai sekarang. Dan itu teman-teman, adalah warisan terbesar Game Boy. Sebuah bukti bahwa kadang inovasi bukan soal teknologi paling baru, tapi soal bikin sesuatu yang bikin orang merasa terhubung. Kalau kamu masih punya Game Boy, jangan buru-buru simpan di lemari. Hidupin lagi, mainin sebentar. Karena setiap kali kamu pencet tombol A dan B itu, kamu lagi nyentuh sejarah. Sejarah kecil yang pernah bikin dunia jatuh cinta. Dan itu dia,
Kisah Game Boy dari awal sampai akhirnya. Dari benda kecil yang kelihatan sederhana, tapi diam-diam mengubah seluruh dunia game. Thank you Nintendo. Thank you Game Boy. Jadi bagian dari masa kecil kami semua.